Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 28, ayat 16 sampai dengan ayat 20. Sesudah Yesus bangkit di antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam warta Injil hari ini, Yesus memerintahkan para rasul untuk pergi ke gunung atau ke bukit di Galilea. Apa sesungguhnya arti sebuah gunung dalam kitab suci? Gunung memiliki makna yang sangat penting dalam kitab suci. Ada beberapa peristiwa penting di dalam kitab suci, misalnya peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor, Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Khotbah di bukit, Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Peristiwa Musa dan semak duri yang terbakar, Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 17, dan lain sebagainya. Maka gunung menjadi simbol keheningan dan simbol di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, apakah itu berarti di gununglah kita harus pergi untuk bertemu dengan Tuhan? Tentu saja tidak. Sebagai orang-orang yang sibuk, baik di kota-kota besar seperti di Jakarta ini maupun di pedesaan, keheningan bisa dialami kalau kita mencari, melihat, dan mencintai Tuhan dalam segala hal. Bahkan kita bisa merasakan suasana gunung ketika kita berada di dalam suasana, misalnya kemacetan di ibu kota, melalui peristiwa yang bermakna saat kita berada di tengah kemacetan. Misalnya saja, ketika kita bahagia setelah memberikan sehelai uang kertas kepada pengemis tua yang meminta sedekah di pinggir jalan dekat traffic light. Namun, bisa juga sebaliknya, kita tidak merasakan keheningan ketika sedang berdoa di dalam gereja. Mungkin kita sedang ragu-ragu ataupun sedang mengalami permasalahan besar. Saudara-saudari yang terkasih, jangan khawatir. Para rasul pun mengalami hal yang sama, seperti yang tadi kita dengar bersama. Mereka bahkan ketika melihat Tuhan Yesus di atas gunung, menyembahnya, tetapi mereka ragu-ragu. Bagaimana mungkin melihat Tuhan dan menyembahnya tetapi ragu-ragu? Lantas apa yang kita butuhkan? Nah, di saat keraguan-raguan, di saat permasalahan menghimpit hidup kita, pengalaman tersebut menjadi sarana yang ampuh untuk berdoa. Kita bisa mencurahkan isi hati atau curhat kepada Tuhan sampai tidak ada kata yang bisa kita sampaikan. Saat kita tak memiliki kata-kata untuk disampaikan, kita butuh saat untuk diam atau saat hening, di mana saatnya kita mendengarkan Dia yang berbicara. Seperti halnya para rasul, yang ketika mereka merasa ragu-ragu, Tuhan Yesus datang mendekati dan berbicara dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, perubahan hidup terjadi ketika kita merasakan sentuhan langsung Tuhan dalam hidup kita. Seperti halnya para rasul menjadi misionaris setelah mengalami secara pribadi akan Yesus.
maka kita pun bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada, menjadi misionaris asal kita mau mendengarkan Dia, mengalami sendiri bahwa Tuhan sungguh mengutus kita untuk mewartakan pesan Yesus yang terakhir. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya perlu menjadikan pesan-pesan terakhir Yesus sesaat sebelum Ia terangkat ke surga sebagai perhatian utama bagi gereja, bagi kita semua. Sadarilah bahwa Roh Kudus yang hendak diutus sebagai ganti kehadirannya yang tanpa batas untuk memampukan kita, gereja, orang yang percaya. Yang pertama, kita harus menjadi saksi Yesus dengan mau pergi untuk memberitakan Injil kepada segenap makhluk sampai ke ujung bumi. Kedua, menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, mengajar umat untuk melakukan perintahnya. Lalu yang ketiga, meyakini bahwa Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus naik ke surga untuk memastikan bahwa pekerjaannya di dunia telah sempurna. Adapun tujuan kenaikannya ke surga antara lain adalah untuk yang pertama, menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Yang kedua, menyatakan bahwa karya penebusannya telah genap dan final, termasuk pengorbanannya sebagai Imam Agung yang mempersembahkan korban pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Lalu yang terakhir, menjadi pengantara dan pembela bagi umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, kenaikan Yesus ke surga tentunya telah membuka suatu zaman baru bagi gereja, bagi kita semua, yaitu zaman Roh Kudus yang hendak dan telah diutus oleh Allah Bapa dan Anak. Oleh karena itu, marilah menjadikan pesan terakhir Yesus yang sering disebut sebagai pesan agung Tuhan Yesus Kristus menjadi perhatian yang utama untuk kita laksanakan selama kita hidup di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, aku percaya Engkau yang naik ke surga tidak meninggalkan aku sebagai yatim piatu, karena Engkau akan dan telah mengutus Roh Kudus-Mu. Maka kuatkanlah aku senantiasa dengan kuat kuasa Roh-Mu itu, sehingga aku mampu untuk melaksanakan perutusan-Mu di dunia ini, mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Amin.